Lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum Orde Baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Murni dan konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi terpimpin di bawah kepemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral Orde Lama, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pelaksanaan sistem politik pada masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1950. Terjadi penyimpangan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 antara lain berubahnya Komite Nasional Indonesia Pusat dan pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menerapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Lalu selanjutnya terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Lalu selanjutnya pada tahun 1950 sampai 1959. Penjelasannya dapat dilihat pada PowerPoint di atas. Berikutnya pada tahun 1959 sampai 1968 atau dengan nama lain demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yaitu Presiden Soekarno. Nah, berikut ini dapat dilihat berbagai penyimpangan demokrasi terpimpin. Berikutnya, ini merupakan kebijakan ekonomi dalam pembangunan pada masa pasca kemerdekaan dan masa demokrasi liberal. Selanjutnya kita akan membahas masa Orde Baru. Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut masa pemerintahan rezim Soeharto. Orde Baru merupakan sebuah aturan yang dijalankan kepada kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang diletakkan kembali pada ideologi bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara mutlak. Berikut ini merupakan latar belakang munculnya masa Orde Baru. Dapat kita lihat tujuan masa Orde Baru pada slide ini terdapat empat tujuan. Dapat kita lihat pada tujuan yang kedua sebagai penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Lalu kita akan membahas kelebihan dan kekurangan pada masa Orde Baru. Teman-teman dapat membaca pada slide beberapa kelebihan pada Orde Baru. Di sini saya menampilkan 8 kelebihan pada Orde Baru. Setelah kelebihan pastinya ada kekurangan. Jadi kita di sini akan membahas kekurangan Orde Baru juga. Ini merupakan lanjutan kekurangan pada Orde Baru. Setelah itu terjadi juga penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, munculnya suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaannya atau statusnya. Selanjutnya kita akan membahas masa reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 ini merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Gerakan reformasi pada mulanya disuarakan dari kalangan kampus yaitu mahasiswa, dosen, maupun rektor. Selanjutnya kita akan membahas faktor pendorong terjadinya reformasi. Yang pertama adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu adanya rasa tidak percaya kepada pemerintahan Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan kronisme. Selanjutnya, kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto otoriter tertutup dan beberapa alasan lainnya. Selanjutnya, tujuan reformasi. Tujuan reformasi ada beberapa yaitu reformasi politik, reformasi ekonomi, reformasi hukum, dan reformasi sosial. Di sini kita dapat melihat masing-masing tujuannya. Teman-teman dapat membaca pada slide. Selanjutnya kita akan membahas perubahan-perubahan pada masa reformasi. Nah, pertama, pemerintahan berubah menuju pemerintahan desentralisasi. Lalu peran militer dipisahkan dari kekuasaan-kekuasaan sipil serta beberapa perubahan yang terjadi.
Kebebasan masyarakat pada masa reformasi. Jadi, kebebasan yang telah menghiasi kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu dan sekarang dapat meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan dalam berbicara, berorganisasi, mengekspresikan diri, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada tantangan dan contoh kejadian adanya masa reformasi. Jadi teman-teman bisa baca pada slide beberapa tantangannya. Selanjutnya, dampak negatif dan positif terjadinya masa reformasi. Jadi dampak positifnya masyarakat dapat bebas mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang ada. Namun juga ada sisi negatifnya yang dapat merugikan bangsa Indonesia sendiri. Karena menerapkan konsep kebebasan yang tanpa ada batas, contohnya seperti munculnya pergaulan kehidupan yang bebas.